Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan akal sehat untuk berpikir. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Telugu yang berjudul Guntur Karam. Film ini dibintangi aktor tampan Tollywood Mahesh Babu dan aktris cantik Tollywood Sri Lela. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain, Ramana adalah pemuda selengean yang tidak takut kepada siapapun. Vira adalah ibunda Ramana. Venkat adalah kakek Ramana. Ammu adalah gadis cantik yang merupakan kekasih Ramana. Suatu hari di desa Guntur, Provinsi Andhra Pradesh, hiduplah seorang bocil bernama Ramana. Ayah Ramana bernama Satyam adalah pengusaha cabai yang kaya raya. Sedangkan ibunda Ramana bernama Vira. Terlihat Satyam dan keluarganya sedang berkumpul di rumah besar milik Satyam. Suatu malam, pengusaha cabai yang merupakan pesaing Satyam bernama Marx dan Lenin membakar gudang cabai milik Satyam. Melihat ledakan itu, Satyam dan keluarganya marah kepada Marx dan Lenin. Adik Satyam yang merupakan paman Ramana lalu menebar leher Lenin hingga tewas. Percikan api ledakan itu mengenai mata kiri Ramana. Besok pagi, Satyam dituduh membunuh Lenin dan dijebloskan ke dalam penjara. Vira menceraikan Satyam dan pergi meninggalkan Ramana. Vira kembali pulang ke rumah ayahnya bernama Venkat di kota Hyderabad. Venkat adalah seorang menteri yang serakah. Venkat akan melakukan apapun untuk memenangkan pemilu. Venkat mempunyai tangan kanan bernama Madu. Venkat mengatakan kepada Vira, ia akan membuat dinasti politik. Venkat ingin Vira yang melanjutkan karir politiknya sebagai menteri. Sebelum itu, Vira harus bercerai dulu dengan Satyam. Venkat tidak suka dengan Satyam yang berasal dari kasta rendah. Karena itulah Venkat menyuruh Marx dan Lenin untuk membakar gudang Satyam. Dengan begitu, Vira bisa bercerai dengan Satyam. Vira baru tahu mengenai hal itu. Nane. Vira lalu menikah dengan pria pilihan ayahnya bernama Gopal. Vira dan Gopal kemudian hidup di luar negeri. 2 tahun kemudian, mereka berdua dikaruniai seorang putra bernama Raja. Mereka berdua lalu kembali ke India. Venkat sangat menyayangi Raja sang cucu. 20 tahun kemudian, Madu mendatangi Venkat dan menagih janji Venkat yang akan menjadikannya seorang menteri. Venkat mengatakan, kali ini ia akan menjadikan Vira sebagai menteri. Madu marah dan kecewa berat kepada Venkat. Madu pergi meninggalkan Venkat. Vira kemudian dilantik menjadi seorang menteri. Madu tidak suka atas pelantikan itu. Setelah pensiun, Venkat menghabiskan waktunya di rumah bersama Raja sang cucu. Terlihat Venkat menyuruh pengacaranya bernama Pani untuk mengurus dokumen-dokumen ahli waris. Venkat akan menjadikan Raja sebagai ahli warisnya. Karena itu, Venkat menulis surat yang menyatakan Ramana bukan anak Vira. Venkat menyuruh Pani untuk membuat Ramana menandatangani surat itu. Di sisi lain, di gudang cabai di desa Guntur, Ramana sedang mengatur pengiriman cabainya keluar kota. Pani menelpon paman Ramana dan memberitahu bahwa Ramana dipanggil Venkat di rumah dinas menteri. Ramana langsung pergi ke rumah dinas menteri. Ramana tidak ingin menemui Venkat. Ramana hanya ingin menemui Vira sang ibu. Beberapa jam kemudian, Ramana tiba di rumah dinas menteri. Ramana disambut asisten Pani bernama Balu. Mereka berdua lalu masuk ke dalam. Ramana ingin menemui sang ibu dan bertanya mengapa ia meninggalkan Ramana ketika Ramana masih kecil. Namun Ramana dihadang oleh satpam yang berdiri di depan ruangan sang ibu. Pani datang dan memberikan surat yang harus ditandatangani Ramana. Ramana membaca surat itu. Di surat itu tertulis bahwa Ramana bukan anak Vira. Ramana tidak mau menandatangani surat itu. Venkat marah karena Ramana tidak mau menandatangani surat itu. Ramana lalu berjalan keluar. Ramana mengudut dan masuk ke dalam mobil. Sebelum pulang, Ramana merusak hiasan dan menghancurkan poster Venkat.
Tak lama kemudian, Ramana tiba di rumah besarnya. Ramana masuk ke dalam rumah dan makan masakan sang bibi. Pasca ditinggal sang ibu, Ramana dirawat oleh bibinya. Terlihat Satyam sang ayah selalu berada di dalam kamarnya. Di sisi lain, Venkat dan Pani terus berdiskusi dan mencari cara agar Ramana mau menandatangani surat itu. Venkat mempunyai ide untuk membohongi Ramana bahwa Vira ingin menemui Ramana. Pani lalu menelpon Satyam dan memberitahu bahwa Vira ingin menemui Ramana. Malam hari, Satyam menyuruh Ramana untuk pergi menemui sang ibu. Ramana patuh dan menurut saja. Pagi hari, Ramana pergi ke rumah Pani dan menunggu Pani. Di saat menunggu Pani, Ramana melihat putri Pani yang cantik jelita bernama Ammu. Ramana langsung jatuh hati kepada Ammu. Tak lama kemudian, Pani tiba di rumah. Pani dan Balu lalu mengantar Ramana pergi ke rumah Venkat. Karena dahulu mata kiri Ramana terkena percikan api, mata kiri Ramana tidak bisa melihat dengan jelas. Tak lama kemudian, mereka tiba di rumah Venkat. Terlihat rumah Venkat megah dan diisi oleh perabot-perabot mewah dari luar negeri. Ramana kemudian duduk bersama Venkat dan Gopal. Ramana juga bertemu dengan raja, saudara tirinya. Ramana bertanya kepada Venkat, di mana sang ibu? Venkat menjawab, aku akan memanggil Vira setelah kau menandatangani surat ini. Ramana menolak hal itu. Ramana lalu berjalan keluar. Terlihat Vira sang ibu mengintip dan melihat Ramana dari lantai atas. Ramana tahu sang ibu melihat dirinya. Namun ketika Ramana berbalik dan menoleh, sang ibu justru masuk ke dalam. Ramana kesal dan semakin membenci sang ibu. Ramana lalu kembali pulang. Venkat dan Pani terus berdiskusi dan mencari cara agar Ramana mau menandatangani surat itu. Pani mempunyai ide. Pani akan menggunakan Ammu untuk merayu Ramana agar mau menandatangani surat itu. Pani membicarakan hal itu dengan Ammu. Besok pagi, Balu dan Ammu mendatangi Ramana di gudang cabai Ramana. Balu menyodorkan surat itu kepada Ramana. Ramana menolak untuk tanda tangan. Ramana lalu pulang ke rumah. Setibanya di rumah, anak buah Ramana menangkap keponakan Marx. Keponakan Marx menghadang truk-truk yang membawa cabai-cabai Ramana. Akibatnya, cabai-cabai itu tidak sampai ke gudang pembeli dan membuat Ramana merugi. Ramana marah dan memukul keponakan Marx. Ramana lalu mengikat keponakan Marx di mobil jeepnya. Ramana pergi menemui Marx sendirian. Setibanya di rumah Marx, Ramana berjalan menghampiri Marx. Anak buah Marx mencari keponakan Marx di dalam mobil Ramana. Namun ia tidak menemukannya. Anak buah Marx berdiri mengelilingi Ramana. Tanpa basa-basi, Ramana langsung menghajar mereka semua. Marx ketakutan melihat kekuatan fisik Ramana. Setelah menghajar para anak buah Marx, Marx bertanya kepada Ramana di mana keponakannya. Ramana tidak menjawab. Ramana lalu meledakkan mobil jeepnya hingga terbalik. Ternyata keponakan Marx diikat di bawah mobil Ramana. Ramana lalu kembali pulang. Beberapa hari kemudian, Ammu dan Balu datang ke rumah Ramana. Ammu meminta izin kepada Ramana untuk menginap di rumah Ramana selama beberapa hari ke depan. Karena mobil Ammu masih berada di bengkel akibat terkena runtuhan atap parkir. Karena Ramana terpukau akan kecantikan Ammu, Ramana mengizinkan Ammu dan Balu untuk menginap di rumahnya. Bibi Ramana tidak suka atas kedatangan Ammu. Selama berhari-hari, Ammu mendekati Ramana dan menggoda Ramana. Ammu dan Balu terus mencari momen yang pas agar Ramana mau menandatangani surat itu. Di rumah dinas, Vira menerima telepon dari seorang preman yang mengaku bernama Das. Das adalah musuh Venkat ketika Venkat masih muda. Sedangkan Das palsu bukan siapa-siapa. Das palsu mengancam akan membunuh seorang hakim yang merupakan anak buah Venkat. Hakim itu ingin mengungkap kasus pembunuhan yang dilakukan Das dahulu. Vira dan Venkat kesal mendengar ancaman itu.
Besok pagi, Amu sengaja mempercantik diri di depan Ramana. Amu melakukan segala upaya untuk membuat Ramana bertekuk lutut kepadanya. Ramana juga tidak henti-hentinya terus memandangi Amu. Malam hari, Ramana sedang mabuk di gudang. Amu dan Balu menghampiri Ramana. Amu mencoba menggoda Ramana dengan menari di hadapan Ramana. Setelah menari, Amu memberikan pulpen kepada Ramana, sedangkan Balu memberikan surat. Amu dan Balu menyuruh Ramana untuk menandatangani surat itu. Ramana baru sadar ternyata Amu dan Balu mempunyai tujuan terselubung. Ramana kesal dan pergi meninggalkan Amu dan Balu. Besok pagi, karena rencananya sudah terbongkar, Amu dan Balu menyelinap keluar dari rumah Ramana. Amu dan Balu pergi ke bengkel dan mengambil mobil Amu. Mereka berdua lalu masuk ke dalam mobil. Kali ini Amu yang menyetir mobil. Karena tidak bisa menyetir dengan baik, mobil Amu menabrak patung Lenin dan membuat kepala patung Lenin terjatuh. Marx dan para anak buahnya marah kepada Amu dan Balu. Mereka semua mengeroyok mobil Amu. Dengan cepat, Ramana datang dan menyelamatkan Amu. Ramana langsung menghajar mereka semua. Setelah menghajar para anak buah Marx, Ramana mengajak Amu berkencan. Mereka berdua makan di kafe dan jalan-jalan. Amu terpukau akan kebaikan hati dan ketampanan Ramana. Amu jatuh cinta kepada Ramana. Setelah berkencan, Ramana mengantar Amu dan Balu kembali pulang. Ramana lalu kembali ke Guntur. Pani bertanya kepada Amu dan Balu apakah Ramana sudah menandatangani surat itu. Amu dan Balu menjawab Ramana tidak mau menandatangani surat itu. Amu mengatakan mulai sekarang ia dan Balu akan berpihak kepada Ramana. Karena Amu dan Balu tahu Ramana adalah pemuda yang baik hati. Pani kesal kepada Amu dan Balu. Sore hari di perjalanan pulang, Ramana dihadang oleh polisi Bahlul bernama Adi. Adi menangkap dan membawa Ramana ke kantor polisi. Ramana ditangkap atas laporan Venkat. Adi membacakan laporan Venkat. Adi mengatakan, Ramana, laporan ini menyatakan kau ditahan karena menghancurkan furniture yang ada di dalam rumah Venkat. Ramana kesal mendengar hal itu. Ramana tidak pernah merusak furniture Venkat. Balu datang kantor polisi dan membebaskan Ramana. Mulai sekarang, Balu akan menjadi asisten Ramana. Ramana dan Balu lalu membawa laporan itu ke rumah Venkat. Setibanya di rumah Venkat, Ramana menatap Venkat dengan penuh amarah. Venkat mengatakan, Ramana, sebentar lagi akan diadakan pemilu. Aku akan mengumumkan pencalonan raja. Raja juga akan menjadi ahli warisku. Karena itu, kau harus menandatangani surat yang menyatakan kau bukan cucuku. Ramana mengatakan, Venkat, laporanmu ini akan aku buat menjadi kenyataan. Ramana langsung menghancurkan furniture mewah milik Venkat. Mendengar keributan itu, Vira turun ke bawah dan melihat. Akhirnya, Ramana bisa melihat sang ibu setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Namun, Vira berjalan menghampiri Ramana dan justru menampar Ramana. Vira mengatakan kepada Venkat, Ayah, jika Ramana tidak mau tanda tangan, biarkan Ramana memilih harta warisan mana yang ia inginkan. Ramana tersinggung mendengar hal itu. Ramana tidak menginginkan harta. Ramana hanya ingin bertanya kepada sang ibu, mengapa sang ibu pergi meninggalkan dirinya ketika Ramana masih kecil. Ramana lalu menandatangani surat itu. Dengan ini, Ramana menyatakan bahwa ia bukanlah anak Vira. Ramana sedih dan kembali pulang. Ramana marah dan semakin membenci sang ibu. Mendengar konflik di keluarga Venkat, Madu menghampiri Ramana dan mengajak Ramana untuk masuk ke dunia politik dan melawan Vira. Ramana mengatakan, Pak Madu, tujuanku bukan untuk melawan ibuku. Aku hanya ingin bertanya kepada ibuku, mengapa ia meninggalkanku ketika masih kecil. Ramana kesal kepada Madu yang ingin mengadu domba dirinya dengan sang ibu. Ramana lalu menghajar dan mengusir Madu. Setelah dihajar Ramana,
Madu melakukan konferensi pers dan menunjukkan foto Satyam, Vira, dan Ramana kecil. Madu mengatakan foto ini menunjukkan bahwa Ramana adalah anak Vira. Venkat marah mendengar pernyataan Madu. Venkat yakin foto itu diberikan oleh Ramana. Venkat memerintahkan Adi untuk menangkap Ramana. Adi dan para anak buahnya langsung menyerbu rumah Ramana. Adi ingin menangkap Ramana, namun Ramana menolak. Ramana dan Adi terlibat adu mulut. Melihat anak buah Ramana yang sangat banyak, kepolisian takut dan tidak jadi menangkap Ramana. Adi dan para anak buahnya lalu kembali ke kantor polisi. Satyam turun ke bawah dan memberitahu sesuatu kepada Ramana. Satyam mengatakan, "Ramana, ibumu tidak seburuk seperti yang kau kira. Kau tidak tahu apa penyebab ibumu menceraikan ayah. Dahulu ketika mata kirimu terkena percikan api, ibumu ingin segera membawamu ke dokter, namun ayah menolak. Ayah ingin fokus membebaskan pamanmu dahulu. Setelah itu, ayah akan membawamu ke dokter. Namun, ibumu tetap ngotot ingin segera membawamu ke dokter karena ibumu takut terjadi apa-apa kepada matamu. Ibumu berniat ingin membawamu pergi dari rumah, namun ayah menahanmu. Ayah menguncimu di dalam kamar bersama bibimu. Ibumu kemudian pergi meninggalkan rumah. Sebelum sidang pembunuhan Lenin, ibumu bertanya kepada bibimu bagaimana kondisi matamu. Bibimu menjawab, mata kirimu tidak akan kembali normal. Mendengar hal itu, ibumu marah kepada ayah dan menuduh ayahlah yang membunuh Lenin. Ayah kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Kakekmu, Gopal dan Mark senang melihat ayah di penjara. Setelah itu, ibumu menggugat cerai ayah. Ayah tahu ayah yang salah, tetapi ayah heran mengapa setelah bercerai, ibumu tidak berusaha menyusulmu. Ibumu justru menikah dengan Gopal dan melahirkan raja. Setelah mendengar cerita sang ayah, Ramana baru sadar sang ibu tidak seburuk yang ia pikirkan. Namun, Ramana masih heran mengapa sang ibu tidak berusaha mengambil dirinya. Ramana akan mencari tahu hal itu. Malam hari, Venkat dan Vira membicarakan Ramana. Venkat mengatakan Ramana harus dihentikan sebelum pemilu. Jika tidak, ia bisa memperkeruh suasana. Vira hanya terdiam. Di sisi lain, Ramana sedang mabuk dan berjoget bersama para anak buahnya. Balu datang dan memberitahu Ramana ia akan dibunuh oleh seorang preman bernama Babji. Balu mendapatkan informasi itu dari Ammu. Tak lama kemudian, seorang polisi menangkap Ramana dan Balu. Mereka berdua kemudian dibawa ke markas Babji. Terlihat Babji dan para anak buahnya sedang mengasah parang untuk membunuh Ramana. Ketika polisi ingin menurunkan Ramana dari mobil, Ramana justru menendang polisi itu hingga terpental. Satu persatu, anak buah Babji maju dan menghajar Ramana. Ramana langsung menghajar mereka semua hingga tewas. Ramana terus menghajar para anak buah Babji. Setelah menghajar semua anak buah Babji, Babji berdiri dan menembak Ramana tanpa tahu arah. Ramana baru sadar ternyata Babji tidak bisa melihat. Ramana lalu berdamai dengan Babji dan mengajak Babji mengobrol. Ramana bertanya kepada Babji siapa yang memerintahkannya untuk membunuh Ramana. Babji menjawab ia diperintah oleh Gopal. Ramana, Balu dan Babji lalu menghampiri Gopal di proyek bangunan milik Venkat. Setibanya di sana, Ramana marah kepada Gopal karena menyuruh Babji untuk membunuh dirinya. Ramana langsung meledakkan 3 mobil Venkat. Venkat marah kepada Ramana karena Ramana memberikan foto masa kecilnya kepada Madu. Ramana mengatakan ia tidak memberikan foto itu. Madu mencuri dompet Ramana dan mengambil foto itu. Venkat baru tahu mengenai hal itu. Ramana lalu pergi ke rumah Ammu. Ramana berterima kasih kepada Ammu karena sudah memberitahu rencana pembunuhan Ramana. Pani memarahi Ammu karena berpihak kepada Ramana. Ammu mengatakan ia berpihak kepada Ramana karena ia mencintai Ramana. Ramana lalu pulang ke rumah dan makan. Besok pagi, sebuah truk menabrak mobil dinas Vira dengan kencang.
Vira terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Berita kecelakaan ini menyebar dengan cepat di media televisi. Ramana langsung datang ke rumah sakit dan menjenguk sang ibu. Namun sang ibu belum sadarkan diri. Ramana menunggu di ruang tunggu. Setelah 2 hari menunggu, sang ibu sadarkan diri. Vira lalu melakukan konferensi pers di ballroom rumah sakit. Ramana juga hadir di konferensi itu. Wartawan menanyakan kondisi kesehatan Vira. Vira mengatakan dirinya sudah membaik. Wartawan lalu bertanya, "Bu Vira, beberapa waktu lalu Madu menunjukkan foto keluarga Anda yang membuktikan bahwa Ramana adalah putra Anda. Lalu mengapa Anda meninggalkan Ramana ketika Ramana masih kecil?" Vira menjawab, "Aku adalah seorang ibu. Seorang ibu akan melakukan apapun demi melindungi anaknya." అమ్మని కదా ఇప్పుడు తన బిడ్డలకి ఏం చేసావని అడగండి. Ramana tersentuh mendengar hal itu. Namun Ramana juga semakin bingung. Vira lalu berjalan keluar rumah sakit. Venkat tidak suka Ramana mendengar pernyataan Vira. Venkat menghampiri Ramana dan mengatakan, "Ramana, tabrakan itu adalah upaya pembunuhan Vira. Das adalah dalang di balik tabrakan itu." Ramana percaya dengan hal itu. Ramana langsung mencari Das. Venkat mengobrol dengan Pani. Venkat mengatakan, "Pani, apapun akan aku lakukan untuk mempertahankan dinasti politikku. Kali ini aku akan memanfaatkan Ramana untuk membunuh Das musuhku." Tak lama kemudian, Ramana tiba di markas Das. Ramana duduk di depan warkop dan mengobrol dengan pemilik warkop. Ramana lalu menghampiri Das palsu. Ramana tidak tahu ia adalah Das palsu. Para anak buah Das yang merupakan emak-emak langsung menghajar Ramana. Ramana tidak membalas emak-emak itu. Ramana membasuh wajahnya dengan air dan menghajar para anak buah Das yang lelaki. Ketika baku hantam, secara tidak sengaja sebuah besi menancap ke dada pemilik warkop. Ternyata pemilik warkop itulah Das yang asli. Ramana baru tahu akan hal itu. Ramana bertanya kepada Das yang asli mengapa ia berniat membunuh Vira sang ibu. Das mengatakan ia tidak pernah berniat membunuh Vira. Selama ini Das hanya bermusuhan dengan Venkat, bukan dengan Vira. Ramana baru sadar akan hal itu. Ramana akan menolong Das. Ramana memerintahkan Balu untuk memanggil dokter. Tak lama kemudian, Balu, Amu, Madu dan dokter datang untuk mengobati Das. Dokter mengatakan Das kehilangan banyak darah. Das membutuhkan darah. Karena golongan darah Ramana sama dengan golongan darah Das, Ramana menurunkan darahnya kepada Das. Setelah itu, Ramana kembali pulang. Beberapa hari kemudian, kampanye akbar pencalonan raja diselenggarakan. Namun, Gopal dan Raja justru menghilang. Venkat mencari Gopal dan Raja. Ternyata, Gopal dan Raja masih mabuk dan belum mempersiapkan diri. Tadi malam, mereka berdua minum-minum di sebuah bar. Venkat kesal kepada Gopal dan Raja yang belum mempersiapkan diri. Padahal, acara akan dimulai siang nanti. Venkat marah dan memukuli Gopal. Gopal kesakitan dan berbalik memarahi Venkat. Gopal mengatakan, "Venkat, aku tidak mau terus menjadi budakmu. Aku tidak pernah mempunyai anak. Raja bukan anakku." Ternyata setelah menikah dengan Vira dan hidup di luar negeri, Gopal tidak diperbolehkan Vira menyentuh Vira. Untuk membohongi dan membodohi Venkat, Vira mengadopsi raja dari panti asuhan. Setelah kembali ke India, Vira sengaja menunjukkan kebenciannya kepada Ramana di hadapan Venkat agar Venkat percaya sepenuhnya kepada Vira. Padahal Vira sangat mencintai Ramana. Venkat dan Raja baru tahu mengenai fakta itu. Venkat marah dan tidak menyangka selama ini ia telah dibodohi oleh putrinya sendiri. Venkat bingung harus bagaimana. Venkat tidak mempunyai penerus untuk melanjutkan dinasti politiknya. Terlihat Ramana sudah tiba dan mendengarkan semua cerita Gopal. Ramana baru tahu akan hal itu. Ramana senang karena Venkat telah dibodohi. Ramana mengatakan, "Venkat, yang memerintahkan supir truk untuk membunuh Vira bukan Das, melainkan dirimu." Venkat mengakui hal itu. Venkat mengatakan ia berniat membunuh Vira agar raja duduk sebagai menteri menggantikan Vira.
Das dan Madu duduk di sebelah Venkat dan menatap Venkat dengan penuh amarah. Sekarang semua orang tahu siapa Venkat sebenarnya. Venkat tidak bisa berbuat apa-apa. Ramana marah dan mencekik Venkat. Vira datang dan mengatakan, "Ayah, semua ini aku lakukan untuk balas dendam kepadamu. Karena perbuatanmu, pernikahanku hancur dan mata kiri Ramana terluka." Vira kemudian meminta maaf kepada Ramana. Ramana bertanya kepada sang ibu, mengapa ia menampar Ramana. Sang ibu menjawab, "Karena aku ingin menyentuh pipi anakku." నువ్వు నా కొడుకురా, కనపడగానే కొట్టావు. ముట్టుకోవాలనిపించింది. Ramana tersentuh mendengar hal itu. Vira memegang tangan Ramana dan berjalan keluar. Ramana dan sang ibu lalu kembali pulang. Tak lama kemudian mereka tiba di desa Guntur. Dari kejauhan, Satyam melihat Sari Vira di mobil Ramana. Satyam kaget melihat hal itu. Vira kemudian berjalan masuk ke dalam rumah. Sang bibi kaget dan senang atas kedatangan Vira. Sang bibi lalu memeluk Vira dengan erat. Ramana mengantar sang ibu ke kamar sang ayah. Vira dan Satyam kemudian duduk di tempat tidur. Satyam sangat merindukan Vira setelah 20 tahun berpisah. Mereka berdua lalu menangis dan berpelukan. Ramana bahagia melihat kedua orang tuanya bersatu kembali. Habis. Apa pesan dari film ini? Venkat adalah politikus serakah yang akan melakukan apapun demi mempertahankan dinasti politiknya. Bahkan Venkat rela menghancurkan keluarga putrinya sendiri. Karena itu jauhilah sifat serakah, karena serakah akan menghancurkan segalanya. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat serakah. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.